Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali pagi ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Bukan hanya kita bisa berdoa, bukan saja kita bisa memuji Tuhan, tetapi kita juga bisa sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memetik satu pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari kisah Yesus yang digoda terus-menerus ketika dia berada di padang gurun. Untuk itu saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bisa berkumpul di tempat ini, bahkan sebentar lagi kami dianugerahkan dengan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kami. Biarlah kami juga bisa memahami firman Tuhan dengan baik, karena kami rindu nama Tuhan yang dapat semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan juga biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari Lukas 4. Ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, saya yakin kita tidak lagi asing dengan wajah teolog satu ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengenal wajah dari teolog ini? Orang ini bernama Ravi Zacharias. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara suka mengikuti seminar-seminar apologetika, terutama Bapak Ibu Saudara mengaksesnya di YouTube, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengenal tokoh ini. Namanya adalah Ravi Zacharias. Siapakah Ravi Zacharias? Dia adalah hamba Tuhan yang membela iman kekristenan. Dia membuktikan kepada banyak orang yang tidak percaya bahwa iman kekristenan itu logis. Iman kekristenan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena kepintarannya ini, akhirnya Ravi Zacharias itu dikenal oleh banyak orang. Orang-orang Kristen terutama ya, di berbagai negara. Dan banyak orang terkagum dengan dia. Banyak orang yang menjadikan dia sebagai role model, sebagai contoh begitu ya. Tapi akhirnya banyak orang Kristen dikejutkan dengan sebuah berita yang tidak disangka-sangka. Ternyata Ravi Zacharias
banyak menyimpan foto wanita telanjang. Dan ternyata Ravi Zacharias telah memperkosa banyak wanita. Siapakah wanita-wanita ini? Wanita-wanita ini adalah orang-orang yang bekerja di terapis pijat. Jadi Ravi Zacharias itu akan berkenalan dengan mereka melalui percakapan rohani. Jadi ketika sedang bekerja, sedang dipijit, dia berkenalan dengan mereka, ngomong hal-hal rohani. Nanti selanjutnya apa yang dilakukan oleh Ravi Zacharias? Dia akan menggunakan sejumlah uang, dia akan biayain kehidupan dari para wanita ini. Entah mereka dikasih sekolah, dikasih tempat tinggal, atau mungkin dikasih uang bulanan. Tapi sebagai gantinya, wanita-wanita itu harus melayani kebutuhan dia. Apa kebutuhannya? Bersetubuh, melakukan hubungan intim. Bahkan ironisnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Christianity Today untuk membaca beritanya Ravi Zacharias, korbannya mengatakan begini, Ravi Zacharias itu mengajak saya untuk berdoa dengan saya, dan dia mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bisa melakukan hubungan intim ini. Geleng-geleng pala kita ketika kita tahu kisah ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya-tanya akhirnya, kok bisa Ravi Zacharias, hamba Tuhan, dikenal banyak orang, kok melakukan tindakan seperti itu? Bapak Ibu Saudara, jawabannya sebenarnya simple. Karena Ravi Zacharias memilih tergoda dengan godaan kuasa gelap. Dia tergoda untuk tidak lagi menjalankan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan atas hidup Ravi Zacharias itu bukan cuma berbicara tentang, yuk saya pilih kamu, kamu jadi hamba Tuhan, kamu bela iman kekristenan. Panggilan Tuhan atas Ravi Zacharias bukan cuma itu. Panggilan Tuhan adalah, kamu harus hidup kudus. Sama seperti aku adalah Allah yang maha kudus. Tapi Ravi Zacharias memilih untuk tidak menjalankan panggilan itu. Dia memilih untuk tergoda dengan godaan kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara, saya yakin yang tergoda oleh godaan kuasa gelap ini bukan cuma Ravi Zacharias. Banyak anak Tuhan di dalam dunia ini selalu digoda dengan godaan kuasa gelap. Termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah pada pagi ini. Mungkin di antara kita ada yang digoda dengan godaan untuk berselingkuh. Godaan untuk bercerai. Godaan untuk korupsi. Godaan untuk menyimpan dendam kepada orang lain. Merendahkan orang lain. Bersikap egois. Mengeksploitasi kasih Tuhan. Tidak bisa bersyukur dengan anugerah Tuhan. Dan begitu banyak godaan lain yang mungkin tidak bisa disebutkan, tapi kita sedang hadapi hari ini. Kuasa gelap itu memang sengaja menggoda kita. Apakah tujuannya? Tujuannya Bapak Ibu Saudara dari godaan ini agar kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Ini goal utamanya. Kuasa gelap itu ingin mengatakan begini, sudahlah, kamu ngapain ngelakuin kehendak Tuhan? Lakukan saja apa yang menjadi hawa nafsumu. Apa yang jadi keinginanmu. Itu lebih enak. Lebih menyenangkan daripada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang sedang dilakukan oleh si iblis kepada Yesus di padang gurun. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menggenapi kehendak Bapa. Tahu dari mana? Kita bisa tahu itu dari kisahnya Yesus dibaptis. Secara khusus kita bisa lihat di Lukas 3 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Dan di dalam ayat 22 Bapa mengatakan begini, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat ini diucapkan Bapak bukan kalimat yang asal bicara. Enggak. Kenapa? Karena kalimat ini sebenarnya sedang mendengungkan kembali apa yang tercatat di dalam Mazmur 2 ayatnya yang ke-7 dan juga Yesaya 4 ayatnya
yang ke-21. Jadi Bapa itu ingin menunjukkan begini, ini loh, Yesus ini adalah Mesias yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Dia ini adalah juru selamat yang akan menyelamatkan setiap orang percaya dari kematian kekal. Jadi kalau kita lihat dari kalimat tadi, orang-orang harusnya mengerti, oh Yesuslah orang yang sudah dijanjikan, Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan apa kehendak Bapa atas dia? Dia harus menjadi kurban yang menebus setiap orang percaya dari dosa. Itu kehendak Bapa. Dan tentu iblis gak senang dengan hal ini. Dia gak suka dengan hal ini. Akhirnya iblis berusaha keras untuk menggoda Yesus agar Yesus berdosa. Kalau Yesus berdosa, dia tidak bisa menggenapi kehendak Bapa. Karena itu kita bisa lihat dari bacaan kita, iblis menyerang Yesus dengan 3 macam godaan. Dan godaan yang pertama itu adalah iblis menggoda Yesus untuk meragukan pemeliharaan Bapa. Jadi di sini kalau di awal ya tadi kita baca, kelihatannya iblis kayak baik ya. Dia seperti memperhatikan kebutuhan jasmaninya Yesus. Kamu lapar kan? Buat roti, makan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya iblis itu tidak peduli dengan Yesus. Tujuan dia mengatakan itu adalah agar kamu jangan percaya atau ragukanlah pemeliharaan Bapa. Mana roti, mana makanan buat kamu? Gak ada kan? Bapa gak menyediakan, buat sendiri. Jangan harapkan Bapa. Yesus tahu hal ini. Karena itu dia bilang dia membalas sang iblis dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada iblis, saya akan tetap percaya kepada pemeliharaan Bapa. Jadi ini bukan soal, kok Yesus gak bikin aja roti? Enggak, ini bukan soal itu. Ini soal Yesus tetap percaya kepada pemeliharaan Bapa. Sekalipun terlihat, tanda kutip ya, terlihat tidak ada pemeliharaan Bapa. Itu yang pertama. Ketika iblis tahu, wah gue gagal nih, yang pertama. Dia serang dengan godaan yang kedua. Dan godaan yang kedua itu berbicara tentang dia berusaha agar Yesus meninggalkan kesetiaannya kepada Bapa. Wah ini godaan yang berat Bapak Ibu Saudara. Kenapa berat? Karena begini, kalau Yesus tetap setia kepada Bapa, maka dia akan menjalankan hidup yang penuh dengan penderitaan. Dia akan dibenci, dia akan dihina, dia akan dikhianati, ditangkap, disiksa, bahkan dibuat mati perlahan di atas kayu salib. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dibuat mati perlahan di atas kayu salib. Di sini iblis menawarkan, kamu gak perlu merasakan itu semua. Apa yang kamu lakukan? Cukup kamu tidak perlu setia kepada Bapa. Sembah aja aku, maka aku akan memberikan kenyamanan yang banyak kepada kamu. Kamu gak perlu menderita. Menggiurkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita di posisi Yesus, coba ya, kalau kita di posisi Yesus, kita tahu ikut Bapa menderita, tapi ikut iblis, dibilang, dah yuk keluar yuk sini, ikut aku, lebih enak. Kita akan ambil atau tidak? Bapak Saudara, Yesus tidak mengambil itu. Karena itu Yesus membalas si iblis dengan mengutip Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Yesus mengatakan bahwa dia akan tetap menyembah Bapa. Artinya apa? Dia akan tetap setia kepada Bapa. Dia akan tetap mengikuti Bapa. Sekalipun apa? Sekalipun hidupnya akan penuh dengan berbagai macam penderitaan. Dia akan tetap rela mengikut Yesus, setia kepada Bapa, sekalipun ada harga mahal yang harus dibayar. Setelah menyadari, iblis menyadari bahwa godaan satu gagal, godaan kedua gagal, maka iblis lanjut masuk ke dalam godaan yang ketiga. Iblis membuat Yesus
mencobai Bapa. Nah, di dalam godaan ketiga ini, iblis itu lebih lihai lagi. Kenapa lebih lihai? Itu Bapak Ibu Saudara, dia mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Untuk apa? Untuk menantang Yesus terjun ke bawah. Dia mengatakan bahwa kalau kamu terjun ke bawah, toh nanti juga ada malaikat kan yang akan menantang kamu, terjunlah. Seolah-olah begini, iblis itu mempromosikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi kalau Yesus terjun ke bawah, malaikat menolong dia, orang-orang di sekitar itu akan melihat, wah, ini orang siapa? Kok bisa ada kejadian seperti ini? Wah, benar ini, dia adalah Mesias. Seolah-olah membantu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi Yesus tahu bahwa ini bukan kehendak Bapa. Yesus mengetahui hal ini, bahwa iblis ini berusaha membuat Yesus melakukan tindakan yang di luar kehendak Bapa, maka dia menjawab dengan mengutip Ulangan 6 ayat yang ke-16. Apakah artinya Yesus meragukan Bapa? Kalau dia terjun nanti nggak ada malaikat yang menatang dia? Tidak. Yesus itu percaya kepada Bapa. Dia tahu pasti Bapa akan kirim malaikatnya untuk menatang dia. Pasti. Tapi begini, kalau itu bukan kehendak Bapa, itu bukan yang Bapa mau untuk dia lakukan, dia tidak akan melakukan itu. Sekalipun Yesus bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi dari kisah ini kita bisa ngelihat ya, bahwa iblis itu benar-benar gagal total untuk menggoda Yesus. Tapi yang jadi pertanyaan begini, apakah berhenti di sana? Apakah iblis berhenti menggoda Yesus di sana? Tidak. Karena kalau kita lihat di dalam ayat 13b, di sana tertulis begini, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Kalau ada waktu yang tepat bagi iblis untuk menggoda Yesus, untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa, untuk membuat dia tidak melakukan kehendak Bapa, iblis akan menggunakan momen itu sebaik-baiknya agar Yesus tidak menggenapi kehendak Bapa. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu tidak pernah gagal melakukan kehendak Bapa. Kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari kematian Yesus di atas kayu salib. Dia berhasil menolak setiap godaan iblis. Dia berhasil untuk melakukan kehendak Bapa. Dan karena dia berhasil untuk menaklukkan semua itu, maka setiap orang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal karena Yesus berhasil melawan setiap godaan daripada kuasa gelap. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya sekarang bagi kita begini, apakah hari ini kita masih melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, atau ternyata kita sudah tergoda dengan godaan kuasa gelap dan akhirnya tidak lagi melakukan kehendak Bapa? Bapak Saudara, kita tahu bahwa kehendak Bapa di dalam hidup kita adalah kita harus hidup semakin serupa dengan Dia. Itu kehendak Bapa di dalam hidup kita. Berarti begini, pikiran kita, pola pikir kita, mindset kita, spiritualitas kita, karakter kita, moralitas kita, semuanya harus semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita bekerja, berkeluarga, berteman, berpacaran, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, permasalahannya, ketika kita punya semangat, oke, saya mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan datang kepada kita dengan seluruh kekuatannya untuk menggoda kita dengan berbagai macam godaan.
Tujuannya apa? Agar kita tidak melakukan kehendak Bapa. Saya mau tanya Bapak Saudara, apakah di sini ada yang suka nonton drama Korea? Berapa banyak di antara kita hari ini yang suka nonton drama Korea? Kalau anak muda biasanya mulai senyum-senyum, ibu-ibu yang biasanya kerja di rumah juga mulai senyum-senyum. Ya, saya suka, gitu ya. Bapak Saudara, saya yakin kalau kita suka drama Korea, kita tidak akan asing lagi dengan yang namanya 18 Again. Betul ya? Atau mungkin ada yang belum tahu. Tapi ini satu drama Korea yang bagus begitu ya, Bapak Saudara. Karena begini, di dalam drama 18 Again ini, diceritakan bagaimana keluarga itu hancur berantakan. Hancur berantakan. Suami dan istri tidak punya relasi yang bagus. Anak dengan orang tua nggak punya relasi yang bagus. Akhirnya apa? Suami dan istri ini, pemerannya ini dua orang yang ada di layar Bapak Ibu Saudara ya, itu memutuskan untuk, ya sudah, kita cerai aja. Pisah, gue udah gak sanggup hidup sama lu lagi. Dah, kita selesai ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah perceraian tersebut, penonton itu diajak untuk melihat kok bisa keluarga ini hancur berantakan dan akhirnya pisah. Ternyata begini Bapak Ibu Saudara, suaminya yang awalnya cinta kepada istrinya berubah menjadi seorang pemabuk yang tidak pernah bisa menghargai atau menyadari pengorbanan istrinya. Istrinya yang awalnya cinta kepada suaminya sekarang menjadi seorang istri yang selalu mengatakan, saya nih korban. Selalu mengatakan saya korban, tapi tidak pernah menyadari pengorbanan suaminya. Anak-anaknya sayang kepada orang tuanya, tapi nggak tahu bagaimana cara mengekspresikan rasa sayang itu. Jadi akhirnya orang tuanya menangkap pesan yang berbeda. Orang tuanya berpikir begini, waduh, karena keputusan hidup saya yang salah, makanya anak saya sekarang menderita. Tapi anaknya tidak pernah merasa seperti itu. Anaknya malah senang hidup bersama dengan orang tuanya. Jadi kelihatan kacau balau sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita berkeluarga ya, kita nggak seperti ini. Tidak seperti di drama ini, begitu ya, yang kacau balau begitu ya. Tapi begini, sebagai orang tua, apakah kita sudah meluangkan waktu kita bagi anak-anak kita? Apakah kita sudah meluangkan waktu kita untuk mendengar apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi ketakutan mereka, apa yang menjadi kekhawatiran mereka? Ada tidak? Atau jangan-jangan kita selama ini tergoda dengan sikap egois yang mengatakan, gue sibuk, gue kerja, gue cari uang, gue sediain makanan buat dia, cukuplah, gue gak perlu lagi luangin waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dia. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Atau pernahkah kita memberikan apresiasi kepada suami atau istri kita untuk setiap kerja keras dan pengorbanan mereka setiap hari? Bukankah menunjukkan apresiasi kepada pasangan hidup kita, suami atau istri kita, itu adalah salah satu bentuk relasi yang dirancang oleh Kristus? Atau jangan-jangan selama ini kita masih tergoda dengan rasa tidak puas, rasa tidak bersyukur untuk setiap pengorbanan dan perjuangan dari pasangan hidup kita setiap hari. Kita mengatakan, kamu mah enak, lu gak tahu kalau gua kerja kayak apa. Banting tulang, hadapin orang. Belum lagi kalau orangnya nyebelin. Belum lagi kalau belibet-libet. Lu cuman duduk di rumah, nonton, bersihin rumah. Ngerti apa lu? Tidak menghargai usaha pasangan sendiri. Pengorbanan pasangan sendiri. Bagaimana dengan kita anak-anak muda di dalam Kristus? Ketika kita berkuliah, kita diberikan satu tugas. Tapi seringkali ketika kita mengerjakan tugas, kita mengerjakannya tidak dengan usaha kita sendiri.
Kalau kita mengerjakan tugas kita dengan usaha kita sendiri, bagus. Tapi kalau kerjaannya itu hanya plagiat, tergoda untuk mencuri karya orang lain, diambil, dipaste, copy paste, selesai. Terus bilang, ini karya saya. Yang mana yang kita lakukan? Mengerjakan tugas dengan usaha kita atau tergoda untuk mencuri karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri? Atau ketika kita diperhadapkan dengan atasan atau rekan kerja yang sangat-sangat menyebalkan, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita berusaha untuk mendekati dia dan mengerti pergumulan dia? Atau justru kita tergoda untuk mencibir dia bersama-sama dengan rekan kerja yang lain. Yuk kita buat satu grup, gak perlu undang dia, kita ngobrolin dia di grup itu. Apakah seperti itu? Sebagai orang Kristen, kita juga ingat bahwa kita harus meluangkan satu waktu untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita bisa dengan saat teduh. Maka sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah kita setiap hari mempersembahkan waktu kita 10-15 menit untuk Tuhan, berrelasi dengan Dia? Atau kita mengatakan, kita tergoda dengan bilang kemalasan kita. Kita mengatakan, besok juga udah bisa kok. Besok deh. Besok ya Tuhan, kamu kan pasti ngerti. Saya sibuk nih seharian. Saya tadi keluar sana, keluar sini, bla 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 bla. Kita mengatakan, besok ya Tuhan. Tapi besoknya begitu lagi, besok ya Tuhan, besok ya Tuhan, besok ya Tuhan. Yang mana yang kita lakukan? Apakah kita membangun relasi dengan Tuhan? Atau kita tergoda dengan kemalasan kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat semua ini ya, ternyata godaan iblis itu menggiurkan. Menggiurkan sekali. Jauh lebih enak untuk dilakukan daripada kehendak Tuhan. Karena itu, jangan pernah berusaha melawan godaan iblis itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bisa saling menjaga. Saling mendoakan satu sama lain agar tidak tergoda dengan godaan itu. Dan di saat yang sama kita harus mengandalkan Tuhan. Karena yang kita hadapin itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan sendiri. Gak bisa. Itu sesuatu yang harus dilawan bersama dengan Tuhan. Karena godaan yang datang dari kuasa gelap itu sama dengan spiritual warfare. Kita gak akan bisa hadapin itu sendiri. Izinkan saya menutup firman Tuhan pada pagi ini dengan mengutip satu kisah, yaitu Nicole Michelle. Bapak Ibu Saudara, Nicole itu adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Dia adalah seorang ibu dari 3 anak. Tapi dia bekerja sebagai penari striptease. Fakta menariknya begini, sebelum Nicole menjadi penari striptease, dia adalah seorang pastor, seorang hamba Tuhan, beralih profesi jadi penari striptease. Bingung, ketika saya melihat beritanya saya juga bingung, kok bisa? Bapak Saudara, setelah saya renungkan kenapa Nicole bisa seperti itu dan melihat tentunya seluruh cerita alur hidupnya, Nicole itu memilih untuk menyeburkan diri, menyerah kepada godaan dia. Godaan untuk memuaskan hawa nafsunya daripada melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup dia. Bapak Ibu Saudara, godaan iblis itu sangat powerful. Saya tekankan sekali lagi, godaan iblis itu sangat powerful. Tapi begini, ada satu hal yang bisa kita pegang. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menandakan bahwa dia berhasil menekan, melawan setiap godaan yang berasal daripada kuasa gelap. Dan sekarang Yesus Kristus yang kita sembah itu, yang menang atas setiap godaan itu, dia mengirimkan Roh Kudus ke
kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lawanlah godaan iblis dengan sikap bersandar kepada Tuhan. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. To God be the glory. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ketika kami merenungkan kebenaran ini, jujur kami gentar. Kami takut. Kami bingung. Tuhan, kami lemah sekali dengan yang namanya godaan-godaan itu. Mungkin orang lain tidak tahu kalau kami tergoda dengan godaan-godaan tertentu. Tapi Engkau tahu itu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ajarkan kami untuk bisa melawan godaan itu bersama dengan Engkau. Kalau Engkau saja bisa melawan setiap godaan itu, kami percaya kami juga bisa. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah yang berasal daripadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan ibadah kami. Kau kiranya yang menolong, dan kami rindu semuanya boleh mengharumkan nama Tuhan. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.